Marcus Rashford cuma bisa mencetak 1 gol sepanjang musim ini dan nampak tidak punya rasa percaya diri. Saatnya Erik ten Hag mencoretnya. Penyerang yang mencetak 30 gol di semua kompetisi musim lalu dan dinobatkan sebagai pemain terbaik klub itu kini berubah menjadi pesakitan dan tidak bisa diandalkan. Dan kini bukan 1-2 kasus saja, Rashford gagal menunjukkan tanda-tanda keganasan. Dalam 8 pertandingan di semua kompetisi, ia cuma bisa membukukan 1 gol dan 2 assist. Setelah membangkitkan kebuasannya yang tertidur musim lalu, Rashford seolah kembali ke setelan pabrik 2 tahun lalu. Ke masa ia santer digosipkan akan meninggalkan setan merah. Rashford punya alasan mengapa dia membuka musim ini dengan kurang tajam. Dia dipaksa main sebagai penyerang sentral lantaran Martial dan Højlund cedera. Dia sendiri sudah bilang bahwa sayap kiri adalah posisi terbaiknya. Rashford tidak efektif saat melawan Wolverhampton dan Tottenham Hotspur sebagai striker sentral, dan satu-satunya gol yang dicetak United di 2 laga itu adalah gol dari Rafael Varane. Rashford kembali ke posisi favoritnya pada pertandingan ketiga musim ini melawan Nottingham Forest, dan sejak saat itu ia selalu dipasang di kiri. Awalnya ia bermain brilian sebagaimana ia gemilang musim lalu. Ia tampil bagus melawan Forest, terlibat dalam semua gol Manchester United. Ia memberi assist kepada Christian Eriksen, melepaskan umpan ciamik dalam proses gol Casemiro, dan memenangkan penalti yang akhirnya dieksekusi oleh Bruno Fernandes untuk menyelesaikan comeback 3-2. Rashford juga bermain baik pada laga selanjutnya kontra Arsenal, mencetak gol pembuka dalam kekalahan 3-1 tersebut dengan memotong ke dalam dari sayap kiri sebelum melepaskan tembakan keras ke tiang jauh. Bahkan ia juga tampil apik saat kalah 3-1 oleh Brighton. Cuma kurang beruntung saja. Ia menghantam mister gawang Jason Steele dan memberi assist untuk gol Højlund yang sayangnya dianulir oleh VAR karena bola keluar lapangan dalam proses build up. Namun sejak saat itu performa Rashford terus menurun. Rashford mengawali laga dengan baik kontra Bayern Munchen, merepotkan bek kanan Konrad Laimer. Namun begitu The Bavarians unggul, pengaruhnya di pertandingan langsung pudar. Ia bahkan seperti tidak ikut bermain melawan Burnley 3 hari kemudian, di mana United harus mengandalkan keberuntungan mereka untuk menang tipis 1-0. Rashford sama sekali tidak membuat lini belakang Burnley merasa terancam dan terlihat lesu saat melakukan pressing, apalagi jika dibandingkan dengan Højlund dan Hannibal yang sangat energik. Kekalahan di kandang melawan Crystal Palace, di mana United hampir tidak menciptakan peluang bersih, menjadi titik nadir bagi Rashford. Setiap kali berusaha menyerang dari sisi kiri, ia selalu dikepung oleh pemain bertahan Palace atau bahkan salah mengambil keputusan. Pada satu momen, crossingnya bahkan melambung jauh dan jatuh di luar kotak penalti. Ketika dipindahkan ke sebelah kanan setelah Garnacho masuk, Rashford malah kian tidak efektif dan jarang mendapatkan bola. Sementara Garnacho nampak berbahaya dan mampu menghadirkan dimensi baru bagi serangan United. Kebobrokan Rashford memang menjadi sorotan setelah setan merah ditumbangkan Crystal Palace. Tetapi penurunannya hanyalah gejala dari masalah yang lebih besar di Manchester United. Gampangnya, peluang bersih yang diciptakan tim asuhan Erik ten Hag tidak cukup banyak.
MU saat ini duduk di peringkat 10 klasemen Liga Inggris dengan 9 poin dari 7 laga. Start terburuk mereka dalam 34 tahun terakhir. Jumlah gol mereka hanya 7 gol dari 7 laga. Sementara angka harapan gol mereka berada di bawah Chelsea dan tim papan bawah Everton. Mengingat betapa sedikitnya produktivitas gol Manchester United dan total angka harapan gol mereka, mungkin tidak berlebihan jika menyimpulkan bahwa Rashford lah alasan utama mengapa MU finish di posisi ketiga musim sebelumnya. Rashford merupakan alasan mengapa MU bisa finish di zona Liga Champions musim lalu. Mengeluarkannya dari tim begitu produktivitasnya pudar menjadi langkah yang tidak masuk akal. Lagi pula, tidak adil mengkambing hitamkannya atas penurunan kualitas tim secara keseluruhan. Alasan lain mengapa Ten Hag dan MU harus tetap mempercayai Rashford adalah minimnya alternatif. Meski membelanjakan nyaris 200 juta euro di musim panas, MU tidak membeli satu pun penyerang sayap. Dan sekarang opsi mereka makin terbatas gara-gara Sancho sedang bertengkar dengan Erik ten Hag. Ia memang perlu memperbaiki akurasi tembakan dan pengambilan keputusannya, tapi Rashford masih cukup sering melakukan pergerakan yang tepat dan sesekali tampak mengancam. Cuman tinggal tunggu waktu sampai ia rutin menjebol gawang lawan lagi dan menjalin duet mematikan bersama Højlund. Dan satu-satunya cara agar ia bisa mencapai level itu adalah dengan memberinya banyak kesempatan untuk menemukan kembali keganasannya. Mengeluarkannya dari starting line up berpotensi mencederai rasa percaya dirinya dan mindsetnya. Rashford memang tidak sedang dalam performa terbaiknya, tetapi di hari yang baik ia adalah pemain terhebat di skuad Manchester United, dan setelah menjadikannya bintang dengan gaji termahal, MU dan Ten Hag tidak punya banyak pilihan selain mempertahankan Rashford dan mencari cara agar keran golnya lancar lagi.